Oke, hari ini saya ingin sedikit membahas masalah perbandingan karena semakin hari, semakin sini saya semakin melihat bahwa kita itu semakin lama semakin sulit untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita selalu melihat kehidupan orang lain dari sosial media. Sekarang begini, ketika kita melihat ada orang-orang yang terlihat lebih kaya, keluarganya lebih banyak, makanannya lebih mewah, kita selalu menganggap bahwa kehidupan mereka lebih enak daripada kita, kehidupan mereka lebih bahagia daripada kita. Sebenarnya enggak juga, ya. Saya berani jamin orang-orang kaya itu kehidupannya tak sebaik dan tak sebahagia yang Anda kira. Kenapa? Coba Anda cek rumah-rumah orang kaya, ya. Bahkan punya banyak anjing peliharaan, bahkan ketika sudah ada satpam komplek pun masih ada lagi satpam pribadi gitu kan. Nah, sebenarnya itu apa? Itu sebenarnya membuktikan bahwa ada kekhawatiran dalam hati mereka dan ada ketakutan di dalam pikiran mereka. Takut apa? Takut hartanya hilang gitu loh. Akhirnya apa? Pikiran khawatir, hati gelisah, makan gak enak, tidur tak nyenyak. Lantas apakah orang seperti itu bisa menikmati hidup? Lalu ketika tidak bisa menikmati hidup, lalu bagaimana caranya bisa merasakan kebahagiaan? Nah, sekarang coba Anda cek orang-orang yang kehidupannya cenderung biasa gitu. Pernah nggak khawatir? Enggak. Kenapa? Karena mereka itu tidak ada beban, tidak ada kekhawatiran. Mereka makan masih nikmat, tidur masih nyenyak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya bahagia itu tak melulu soal harta. Bagi saya, bahagia itu adalah ketika bisa merasakan ketenangan di dalam hidup. Lalu bagaimana caranya bisa merasakan ketenangan? Nah, beda orang, beda cara. Cuman saya belum mau membahas soal itu. Nah, ketika Anda terlalu sering melihat kehidupan orang lain yang lebih kaya daripada Anda, keluarganya lebih banyak, dan efeknya hanya membuat Anda mengeluh. Anda mau kaya silakan kaya, sukses silakan sukses, tidak ada masalah dan tidak ada larangan. Cuman yang jadi masalah adalah ketika Anda membandingkan kehidupan Anda dengan orang lain hanya untuk mengeluh gitu loh. Ketika Anda mengeluh itu kan sebenarnya secara tidak langsung Anda sudah menyatakan bahwa Anda tidak bersyukur. Lalu ketika kita tidak bersyukur, bagaimana caranya Allah menambah nikmat kepada kita? Bukankah orang-orang yang ditambah nikmatnya itu adalah orang-orang yang bersyukur? Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah kamu maka nikmatmu akan aku tambah gitu loh. Nah, coba Anda perhatikan ketika ada kalimat tambah nikmat di sana, Allah menambahkan lam, la azidannakum. Kenapa Allah menambahkan lam? Kan bisa saja Allah membuat azidannakum. La in syakartum azidannakum. Lamnya dihilangkan. Tapi kenapa ditambahkan lam ketika menambah kalimat tambah nikmat tadi gitu ya? Sebenarnya itu harfu taukid, huruf penguatan, penegasan. Jadi sebenarnya Allah itu ingin mengatakan seolah-olah bahwa kamu jangan ragu, ya jangan ragu, jangan ada keraguan. Lain syakartum, kalau kamu bersyukur, pasti akan ku tambah nikmatmu gitu. La azidannakum, jangan ada keraguan, maka nikmatmu pasti akan ku tambah. Jadi bagaimana caranya nikmat kita itu bisa ditambah kalau pada dasarnya kita hanya selalu mengeluh? Anda mengeluh hanya karena melihat kehidupan orang lain di sosial media yang padahal semua orang bisa berbuat apa saja di sosial media gitu loh. Sosial media itu kan dunia maya, sesuatu yang belum tentu nyata, sesuatu yang belum tentu benar adanya. Maka fakta dan kebenaran yang patut untuk dipertanyakan. Lalu pertanyaan saya, kenapa Anda mengeluh hanya karena melihat sesuatu yang belum tentu benar adanya?